Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta Bijar dan Muhardiansyah Pratama. Saya mewakili kelompok 6 akan membacakan makalah yang telah dibuat yang diberi judul Peningkatan Kemampuan Pidato Siswa Melalui Pembelajaran Keterampilan Berbicara. Pembahasan. Dalam pembahasan ini kita akan mengutip modul kuliah pembelajaran berbicara sebagai berikut. 1. Prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seorang pendidik memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. B. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung, berbicara dalam berbagai konteks. C. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. D. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan sering dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. G. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. 2. Jenis-jenis berbicara. Mengklasifikasikan jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. A. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. B. Jenis berbicara berdasarkan tujuan. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi. 4. Berbicara untuk meyakinkan dan berbicara untuk menggerakkan. C. Jenis berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. A. Kepekaan terhadap fenomena. B. Kemampuan kondisi dan imajinasi. C. Kemampuan berbahasa. D. Kemampuan psikologis. E. Kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang efektifan berbicara, yaitu A. Ketepatan ucapan. B. Penempatan tekanan dan durasi yang sesuai. C. Pilihan kata dalam kurung diksi. D. Ketetapan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor non kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu A. Sikap yang wajar dan tenang dan tidak kaku. B. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. C. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. D. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. E. Kenyaringan suara juga harus menentukan. F. Kelancaran. G. Relevansi atau penalaran. H. Penguasaan topik. F. Prosedur pembelajaran berbicara. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan berikut. A. Tahapan perencanaan. B. Tahapan pemilihan. C. Tahapan pemroduksian. Dengan penerapan pembelajaran berbicara tersebut akan meningkatkan kemampuan berpidato siswa, sehingga siswa-siswa akan terbiasa untuk mengemukakan gagasan, ide, dan pemikiran mereka. Kesimpulan, pembelajaran berbicara seseorang yang diajarkan sedini mungkin dengan strategi pembelajaran yang berbeda berdasarkan tingkat satuan pendidikan yang akan bersinergi dengan pembelajaran kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Dengan meningkatnya kemampuan berbicara ini akan meningkatkan kemampuan
berpidato siswa yang menunjang kemandirian siswa dalam mengemukakan ide, gagasan, dan pemikiran mereka. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.